Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya juga ingin menyapa bagi God's people yang mengikuti ibadah ini secara live streaming dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan melanjutkan tema tahunan kita 2026. Tema tahunan kita adalah Extending Grace, Sharing Life. Dan hari ini kita masih membahas tentang bagian grace-nya dulu, bagian kasih karunia. Saya ingin memulai dengan sesuatu yang cukup menarik, cukup membanggakan. Karena beberapa waktu yang lalu saya makan bersama satu keluarga besar, jemaat di tempat ini. Lalu ada anak sekolah minggu di tempat ini juga, yang cerita bahwa dia mau mentraktir makan ART di rumah sama suster di rumah gitu. Babysitters dan ART mau ditraktir makan gitu. Terus saya ngomong kepada dia, wow bagus banget kamu belajar sharing life. Lalu dia berkata, rekan extending grace and sharing life. Gitu. Saya kaget dia tahu dari mana. Ternyata tahu dari kalender ya. Kalender ternyata ada gunanya, mengingatkan orang bahwa tema tahunan kita adalah Extending Grace and Sharing Life. Nah hari ini kita akan membahas tentang Serving by Grace, melayani oleh kasih karunia. Saya ingin memulai dengan mengatakan begini, mengetahui mengapa kita melakukan sesuatu akan menentukan bagaimana kita melakukannya. Mengetahui mengapa kita melakukan sesuatu akan menentukan bagaimana kita melakukannya. Dan ini bukan kebenaran yang kelihatannya sangat Kristen banget, yang dibutuhkan IQ yang sangat tinggi untuk memahaminya, sebetulnya bukan juga. Ini bukan kebenaran yang eksklusif Kristen. Dalam kenyataannya saya mau menampilkan seorang ateis, pembenci kekristenan yang mengajarkan sesuatu yang menarik. Kita jangan alergi belajar dari orang lain. Segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Kalau itu benar, keluar dari mulut siapapun tetap kebenaran. Dan tidak semua kalimat yang muncul dari mulut orang Kristen adalah kebenaran juga. Jadi kita bukan menilai mulutnya siapa, tapi kita menilai apa yang dikatakan benar atau tidak. Dan perkenalkan seorang yang ateis, penentang kekristenan yang bernama Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, bacanya Friedrich, bukan fried rich ya, seperti ayam goreng, fried chicken. Ini satu-satunya orang kaya yang digoreng gitu. Friedrich Nietzsche, dia berkata begini, he who has a why to live can bear almost anyhow. Ia yang tahu mengapa dia hidup dapat menanggung hampir semua bagaimana. Artinya apa sih? Artinya begini, kalau kita tidak tahu mengapa, cuma tahu bagaimana, belum tentu kita melakukannya. Tapi begitu kita tahu mengapa melakukannya, walaupun kita tidak tahu bagaimana melakukannya, kita pasti akan mencari tahu bagaimana melakukannya. Dan kalau kita sudah memahami the why of our life, maka kita bisa bear almost anyhow. Dan orang lain yang saya kutip di sebelahnya adalah Simon Sinek. Saya tidak tahu bacanya Sinek atau Sinek. Tapi Simon mengatakan begini dalam salah satu bukunya, judulnya Start with Why. Ini salah satu penulis motivator bisnis yang saya suka baca bukunya. Belum tentu saya setuju dengan semua idenya, tapi buku yang ini cukup menarik. Start with Why. How great leaders inspire everyone to take actions. Mulailah dengan mengapa. Dan ini adalah cara yang dipakai oleh para pemimpin hebat di dunia untuk menginspirasi orang lain mulai melakukan sesuatu. Coba kita ingat-ingat yang sepele aja. Beberapa orang tidak suka matematika. Apalagi kalau sudah 30% dari sekian. Waduh rasanya kayak 30%, 30/100 kali jumlahnya aduh dicoret. Lama banget. Beberapa orang mungkin menganggap matematika itu momok. Tapi orang yang sama, yang merasa tidak pandai matematika, tiba-tiba pada waktu shopping di mall, menjadi pinter matematika. Begitu melihat tulisan sale di situ, 30+20, tiba-tiba matematikanya jalan semuanya jadi pinter. Bener ya? Bener gak sih? Nanti pembalian kedua dapat 20+10. Di otak-atik kayak apapun, langsung bisa tahu jumlah akhirnya berapa. Mengapa kok orang tiba-tiba jadi pinter? Jawabannya karena tahu the why-nya.
Begitu tahu alasannya, maka orang mulai mencari bagaimana. Saya ambil contoh beberapa bulan terakhir ini, sebetulnya sudah lama saya pernah seminar juga tentang kecanduan, tapi beberapa bulan terakhir saya mendengarkan true stories tentang orang-orang yang lepas dari kecanduan. Dan ada kesamaan di antara orang-orang yang lepas dari kecanduan. Kesamaannya salah satu yang utama adalah the power of why. Ada orang yang bergumul dengan obesitas. Dokter sudah mengatakan kalau kamu terus-menerus begini, kamu tidak bisa bertahan lama. Lalu dia melihat anak perempuannya yang masih berusia 10 tahun. Tiba-tiba dalam dirinya ada semacam ketakutan. Sekaligus kerinduan. Kerinduan apa? Kerinduan mendampingi anak perempuannya pada waktu pernikahan. Jadi akhirnya the why-nya muncul. Dan dia memutuskan, aku harus mulai diet. Mulai itu, alasannya dapat. Ada juga orang yang alkohol, orang yang kecanduan judi. Ketika dia melihat anaknya, lalu dia berkata, aku tidak ingin anakku seperti aku. Karena itu aku harus berubah. Menemukan why, memampukan orang untuk mencari tahu how. Dan bertahan di dalam semuanya itu. Hal yang sama berlaku pada pelayanan kita. Mengapa banyak orang tidak mau melibatkan diri dalam pelayanan? Karena tidak tahu the why. Mengapa yang di dalam pelayanan mau mundur dari pelayanan, hanya sekadar bertahan tapi kepingin meninggalkan kalau tidak ada perasaan bersalah, mungkin sudah mau meninggalkan. Mengapa? Karena tidak tahu the how. Mengapa yang bertahan dalam pelayanan tapi melayaninya sembarangan? Jawabannya tidak tahu the why-nya. Kalau kita tahu mengapa kita melayani, maka kita akan mencari tahu how. Dan kita akan melakukannya dengan cara yang berbeda. Hari ini saya berdoa, semoga firman Tuhan akan menolong kita untuk menyadari bahwa pelayanan adalah sebuah anugerah. Kalau memang pelayanan adalah sebuah anugerah, bukan beban, tapi anugerah, maka seharusnya kita bersemangat untuk melayani. Coba saya tanya ya, siapa yang mau anugerah Tuhan? Banyak yang mau ya. Siapa yang mau melayani Tuhan? Ya, benar kan ya? Kalau memang pelayanan itu anugerah, kita bersemangat. Karena ini anugerah nih, bukan beban ini. Bukan penderitaan, tapi sebuah hal yang sangat positif. Mari kita membaca teks kita hari ini. Efesus 3 ayat 6-10, kita baca bergantian, saya memulai dulu. Begini bunyi firman Tuhan dari Efesus 3 ayat 6-10. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Sama-sama dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Amin. Amin. Saya menduga dan sangat yakin dengan dugaan saya bahwa sepanjang God's people menjadi orang Kristen, mungkin tidak pernah mendengarkan khotbah dari teks ini. Kalaupun ada, tidak lebih dari 1%. Coba ya langsung dites. Siapa yang selama jadi orang Kristen pernah mendengarkan khotbah dari teks ini? Kecuali para pelayan, karena sudah mendengarkan di ibadah yang pertama. Selain para pelayan, siapa yang pernah mendengarkan khotbah dari bagian ini? Sangat jarang, sangat jarang. Mengapa? Karena memang ayatnya tidak seberapa mudah untuk ditafsirkan. Hari ini saya tidak mau terlalu detail. Ayatnya sudah sulit untuk ditafsirkan, plus cukup panjang. Jadi hari ini kita akan melihatnya secara lebih sederhana. Pertama-tama saya akan menjelaskan konteksnya dulu. Sebetulnya Paulus bicara tentang apa sih? Itu konteksnya. Lalu saya akan menjelaskan intinya, yaitu pelayanan berdasarkan kasih karunia. Konteksnya, intinya. Lalu bagian terakhir saya akan menjelaskan alasan-alasan mengapa pelayanan ini disebut
pelayanan kasih karunia. Mengapa? Gampang ya. Konteksnya, terus intinya, alasannya. Kurang lebih begitu saja yang perlu untuk kita pahami. Mari sekarang kita langsung melihat konteksnya. Paulus di sini sejak ayat yang pertama sampai kelima, dia mengulang-ulang satu kata, yaitu kata rahasia. Kata rahasia. Lalu rahasia ini dijelaskan di ayat yang ke-6. Bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris, heirs together, dan anggota-anggota tubuh, members together, dan peserta, sharers together, atau partaker sebetulnya, pengambil bagian bersama-sama dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Konteks pembicaraan ini adalah sebuah rahasia. Apa isi rahasianya? Nanti saya akan ceritakan. Sekarang mari kita lihat kata rahasia. Kita mungkin bingung dengan kata rahasia. Rahasia itu apa? Sesuatu yang tidak boleh dibicarakan di depan umum secara sekaligus. Tapi kalau berantai boleh. Rahasia ya. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Nanti diteruskan begitu kan. Akhirnya semua orang tahu. Nah, kata rahasia bukan itu artinya. Dalam bahasa Yunani, terutama dalam teologi Paulus, kata rahasia itu artinya begini. Sesuatu yang dulu ada, tapi tidak terlihat nyata. Ada, tapi tidak terlihat nyata. Nah, melalui waktu, berjalan terus, dan melalui Injil, akhirnya semuanya dibuka dengan sempurna. Sudah ada, tapi tidak terlihat nyata. Lalu melalui waktu dan terutama puncaknya pada waktu kematian dan kebangkitan Yesus, maka apa yang ada tapi tidak terlihat nyata, sekarang dibuka semuanya. Itu namanya rahasia. Dan apa yang dibuka? Ternyata sederhana sekali rahasianya, yaitu orang Yahudi dan non-Yahudi tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Mereka semua sama. Yaitu apa? Dikatakan Paulus 3 kata bersama-sama. Together. Dalam bahasa Yunani kata sun itu muncul 3 kali. Yaitu heirs together. Ahli waris bersama-sama. Members together. Anggota bersama-sama. Dan sharers together. Pengambil bagian bersama-sama. Dan ini merupakan rahasia yang dibuka oleh Injil. Kok bisa? Rahasia apa? Sederhana begitu. Ini dia rahasianya. Dulu orang Yahudi itu merasa diri superior. Karena mereka adalah bangsa pilihan. Hanya karena mereka bangsa pilihan, mereka merasa lebih saleh, lebih baik, lebih superior daripada bangsa-bangsa lain. Padahal mereka lupa sejak Abraham dipanggil, tujuannya bukan menjadi bangsa yang besar, titik. Bukan. Tapi oleh keturunan Abraham, semua kaum mendapat berkat. Dari awal sebetulnya sudah jelas sih. Bangsa Israel dipilih untuk semua bangsa. Tapi bangsa Israel fokusnya pada diri sendiri. Kita ini superior, kita ini umat pilihan. Kita lebih baik dari orang lain. Injil membongkar semuanya. Bahwa semua orang berdosa kehilangan kemuliaan Tuhan. Bangsa Israel tidak lebih baik daripada bangsa lain. Semua ditebus dengan darah yang sama. Dan ini adalah rahasia yang baru dibuka melalui Injil. Karena hanya melalui Injil orang-orang Yahudi merasa berdosa. Karena Injil memberitahu semua orang berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Paulus diberi mandat sebuah pelayanan di dalam pemberitaan Injil. Nah, pelayanan inilah yang Paulus sebut sebagai pelayanan kasih karunia. Pelayanan menurut kasih karunia. Saya bacakan 3 ayat di pasal yang ketiga. Yaitu di ayat yang kedua, tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Ayat 7, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah. Ayat 8, kepadaku telah dianugerahkan kasih karunia ini. 3 kali kata kasih karunia disebutkan. 3 kali Paulus menegaskan bahwa pelayanan yang dia lakukan, yaitu pemberitaan Injil, adalah sebuah kasih karunia. Sayang banyak orang Kristen suka kasih karunia, tapi sukanya pilih-pilih. Bagi banyak orang Kristen, kasih karunia Allah itu seperti rumah makan Padang. Yang bisa dipilih sesuai dengan
keinginan kita. Benar nggak sih? Kalau saudara pergi ke rumah makan Padang itu, kacanya saudara tunjuk itu. Makanya menurut menurut ceritanya, pertama kali teknologi touchscreen itu dimulai ketika orang itu makan di rumah makan Padang. Dia tinggal tunjuk kacanya, kok keluar makanannya. Lalu terpikir nih kalau dibuatkan di handphone keren nih gitu. Dan itulah sejarah mengapa ada teknologi touchscreen. Teman saya bersama dengan saya makan di Singapura waktu itu. Saya sebutkan negaranya karena ada kaitannya dengan yang saya mau ceritakan. Akhirnya makan di Subway. Saya sebut walaupun tidak di-endorse. Dan pada waktu ditanya, what do you want? Kan milih kan, kayak rumah makan Padang kan kalau di Subway. Dan kita ini kan harus menggunakan bahasa Inggris kita dengan baik. Karena kan ada nama-nama daging, benar nggak sih? Ada beef, macam-macam dan sebagainya. Kita harus tahu nama-nama sayuran juga gitu. Jadi saya, anak-anak saya itu nyebutin namanya satu persatu gitu. Wah gitu. Teman saya santai banget, Inggrisnya dia nggak pinter sama sekali. Tapi ternyata dia lebih berhikmat daripada semuanya. Dia lihat cuma gini, this one, that one. Lebih cepat daripada yang lain yang harus menyebutkan namanya satu persatu kan gitu. Nah kita ini jangan memikirkan kasih karunia Tuhan itu seperti rumah makan Padang atau Subway yang kita tinggal tunjuk maunya apa. Jadi salah satu kasih karunia yang dihindari orang adalah pelayanan, terutama memberitakan Injil. Hari ini saya ingin menunjukkan kepada kita bahwa pelayanan apapun itu termasuk pemberitaan Injil adalah kasih karunia. Saya akan menerangkan mengapa pelayanan adalah kasih karunia. Ada 4 alasannya. Yang pertama, karena dikerjakan oleh kuasa Allah. Paulus berkata begini, saya bacakan ayat 7b, yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Dalam bahasa Yunani ada 2 kata kuasa yang dipakai di situ, yaitu energeia dan dunamis. Nanti saya terangkan satu persatu. 2 kata yang artinya mirip dipakai bersama-sama sehingga penerjemah King James Version berusaha menolong kita. Terjemahannya tidak hurufiah tapi bermanfaat. Diterjemahkannya begini, by the effectual working of his power. Saya terangkan dulu supaya kita bisa paham. Kita mungkin tahu kata energi. Kata energi berasal dari kata energeia. Dari kata kerja energo. Energo itu dari kata en di dalam, ergo bekerja. Jadi kalau energo itu artinya bekerja dari dalam. Misalnya nih, saudara sudah makan, saudara jalan dengan energi dari dalam. Ini namanya berjalan. Kalau saudara nggak punya apa-apa, terus saudara tetap bisa jalan, padahal saudara tidak melakukan usaha apa-apa, itu namanya bukan energi, itu namanya diseret orang lain. Kalau diseret orang lain berarti tenaganya dari luar, maka namanya bukan energeia, bukan energo kata kerjanya. Kalau energo itu berarti bekerjanya, ergonya dari mana? Dari dalam. Ada kuasa Allah, dunamis, tahu kata dinamit? Nah dinamit itu kalau ditelusuri asal-usulnya, nah ini ada kata dunamis, yaitu sesuatu yang punya kekuatan. Allah itu punya dunamis, tapi dunamis ini tidak bekerjanya di luar, maksudnya gitu. Dunamis Allah ini bekerjanya di mana? Di dalam diri kita. Ada 2 hal yang berbeda ya. Allah punya dunamis, tapi dunamis itu bukan cuma ada di luar kita, tapi bekerjanya di dalam kita. Dan ini penting sekali ditegaskan oleh Paulus karena Paulus sedang berada di dalam penjara. Di pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 1, Paulus terbelenggu di dalam penjara. Seolah-olah Injil tidak lagi punya kekuatan. Seolah-olah Paulus terlihat powerless gitu. Kelihatannya Paulus hopeless. Tapi Paulus menulis, tidak, dia tidak hopeless. Karena dia meyakini bahwa ada kuasa Allah yang bukan cuma bekerja di luar dirinya, tapi bekerja di dalam dirinya. Dan itulah yang Tuhan janjikan kepada kita. Tuhan memanggil kita, Tuhan melengkapi kita. Tuhan memanggil kita, Tuhan melengkapi kita. Yang setuju katakan amin. Bukan berarti kita tidak pernah lemah. Bukan itu. Kalau saya menggambarkannya begini. Kekuatan Allah di dalam hidup kita
itu bukan pembangkit tenaga listrik dengan tenaga surya yang selalu itu ada terus menerus, bukan itu. Itu dalam diri Allah, selalu ada. Tapi dalam diri kita itu lebih tepat diumpamakan seperti apa? Handphone, gadget kita, gawai kita. Sebagus apapun gawai kita, tetap suatu ketika low bat dan perlu di-charge. Tidak peduli sebagus apapun, tetap perlu di-charge. Dan itulah cara kerja Tuhan. Tuhan itu sekali nge-charge kita, itu bukan berarti di-charge 1 Januari, nanti bertahan sampai 31 Desember. Bukan sih. Tuhan nge-charge-nya hari demi hari kadangkala. Day to day, Tuhan charge. Makanya kadang kita malam sudah capek, jalani hidup lagi, gak apa-apa. Ada lagu yang terkenal mengatakan, one step at a time, only one step at a time. Bukan every day, tapi one step at a time. Karena Tuhan tahu, kadang kita jalan capek, berhenti dulu. Jangan nyerah, berhenti aja. Nanti jalan lagi, berhenti lagi. Tapi jangan kebanyakan healing. Karena banyak orang dikit-dikit healing. Saudara kalau ngulangi 3 kali, bisa-bisa hilang. Ngerti gak sih? Namanya healing itu bukan melarikan diri dari sesuatu. Namanya healing itu mencari kekuatan yang baru. Sekali lagi ya, healing bukan melarikan diri dari sesuatu. Tetapi mencari kekuatan yang baru. Sama-sama yuk yang suka healing ngomong. Healing bukan melarikan diri dari sesuatu tetapi mencari kekuatan yang baru. Banyak orang cuma healing meninggalkan sesuatu. Tapi kalau tidak mendapat kekuatan yang baru, healing akhirnya apa? Hilang. Ingat ya itu ya. Jangan sampai healing jadi hilang. Tuhan sudah menyediakan kekuatan bagi kita. Memang Tuhan tahu kita lemah kok, tapi ini dia penghiburannya. Kita tidak perlu hebat supaya terlihat kuat. Kekuatan Kristus justru terlihat sempurna dalam kelemahan manusia. Kita tidak perlu hebat supaya terlihat kuat. Kekuatan Kristus justru terlihat sempurna dalam kelemahan manusia. Kalau saya mau jujur, saya berapa kali mau give up di dalam pelayanan, sungguh. Berapa kali saya mau mengatakan, udah Tuhan, aku nyerah. Dalam pernikahan saya juga berapa kali saya mengatakan, Tuhan, I'm giving up sih. Kita semua mungkin pernah berada pada fase itu ketika kita merasa kayak, aduh Tuhan aku gak kuat lagi. Tapi here we go. Sampai hari ini Tuhan menguatkan kita. Hari demi hari Tuhan memberi kita kekuatan yang baru. Mengapa pelayanan disebut sebagai kasih karunia? Karena dikerjakan oleh kuasa Allah. Allah bekerja dalam diri kita. Alasan kedua, mengapa disebut kasih karunia? Setiap pelayanan adalah kasih karunia karena diberikan pada yang paling hina. Paulus mengatakan begini, di ayat yang selanjutnya, Paulus berkata begini ayat 8, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Saya suka kata Yunani yang dipakai di sana, yaitu kata elakistoteros. Harusnya saya berharap Paulus memakai kata elakistos. Tapi ternyata dia memakai kata elakistoteros. Ada kata teros yang berarti perbandingan. Beberapa penerjemah menurut saya dengan tepat menerjemahkan begini. Perhatikan misalnya King James Version dan New International Version. Menerjemahkannya begini. Less than the least of all saints. Kalau bahasa Indonesia menerjemahkannya, aku adalah yang paling hina dari semua orang kudus. Tapi dalam bahasa Yunani maknanya sedikit beda. Dalam bahasa Yunani itu bukan Paulus yang paling hina, bukan. Tapi Paulus itu masih kurang dibandingkan yang paling hina di antara orang kudus. Menangkap bedanya dikit gak sih? Bedanya ini sedikit tapi menurut saya penting. Paulus tidak mengatakan I am the least, bukan. Tapi dia mengatakan I am less than the least. Dibandingkan dengan yang paling hina, aku ini masih tidak ada apa-apanya. Dia bukan mengatakan I am the least. Ini adalah merujuk pada kerendah hatian dan kesadaran Paulus. Dan kalau saudara bandingkan dengan ucapan Paulus di 1 Korintus 15, di suratnya yang lebih awal, Paulus berkata begini, aku paling hina di antara para rasul. Lumayan, paling hina tapi di antara para rasul.
Ini dia mengatakan paling hina bahkan lebih kurang daripada yang paling hina di antara orang kudus. Dan di suratnya yang terakhir dia tulis 1 Timotius, dia mengatakan aku yang paling berdosa di antara semua orang yang berdosa. Paulus mengalami kesadaran yang semakin besar bahwa dia itu semakin berkurang. Seperti lagu yang tadi kita pujikan. Yesus makin bertambah, kita makin berkurang. Kita semakin menyadari siapa kita. Paulus menyadari bahwa dia itu tidak layak. Jangankan menjadi pelayan, menjadi orang kudus saja. Paulus tidak layak loh. Jangankan menjadi pelayan ya. Menjadi orang kudus pun Paulus merasa tidak layak. Karena dia less than the least of all saints. Apakah ada perasaan itu di dalam diri kita? Ketika kita melayani Tuhan. Apakah kita datang dengan kerendah hatian? Ataukah kita datang dengan mental pahlawan? Merasa dibutuhkan, merasa berjasa. Banyak orang yang merasa dibutuhkan di dalam pelayanan tidak tahan menghadapi kesombongan. Ada berapa banyak di antara kita datang masuk ke pelayanan dengan mental seorang pahlawan. Maka di tempat ini kita membangun beberapa filosofi pelayanan. Salah satunya adalah tidak ada orang yang terlalu penting sampai tidak bisa digantikan orang lain. Setiap kita bisa digantikan oleh orang lain. Dan tidak ada kita, gereja tetap baik-baik saja. Saya terus mengingatkan ini di antara para pelayan. Supaya kita rendah hati di dalam melayani Tuhan. Bukan cuma di dalam pelayanan. Di dalam segala hal berlaku ini. Yang semakin memahami kasih karunia akan semakin mudah mengakui dirinya paling berdosa. Sekali lagi. Yang semakin memahami kasih karunia akan semakin mudah mengakui dirinya paling berdosa. Pemahaman tentang kasih karunia dan pengakuan terhadap dosa itu berjalan beriringan. Semakin saudara memahami dosa, semakin saudara paham kasih karunia. Begitu pula sebaliknya. Ada berapa banyak di antara kita yang katanya paling paham kasih karunia, tapi paling susah mengakui kalau dia berdosa. Itu saya dulu. Saya bahkan sempat disebut orang Mr. Excuse. Karena saya selalu punya penjelasan untuk setiap kesalahan. Pernah ketemu orang kayak gitu enggak? Coba ditunjuk. Pasti sebelahnya. Benar enggak sih? Kita sering menemukan orang-orang yang semacam itu. Yang kalau berbuat salah, selalu aja ada dalih untuk membenarkan ini itu. Entah menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Sulit untuk berkata sorry. Dan saya sangat sulit minta maaf. Saya sangat sulit mengakui salah. Sampai suatu ketika Tuhan pertobatkan saya. Dan Tuhan izinkan saya mengalami kejatuhan demi kejatuhan, kehancuran demi kehancuran. Sehingga saya sekarang mudah untuk berkata, I am sorry. Tapi dulu membayangkan saya berkata sorry, itu tidak terbayangkan, unthinkable untuk saya. Karena saya lebih baik dipukuli orang satu kampung daripada mengatakan sorry. Saya menganggap berkata sorry itu lemah. Saya menganggap bahwa berkata sorry itu sesuatu yang akan merendahkan saya. Tapi saya bersyukur bahwa Kristus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena saya. Sehingga kita semakin memahami kasih karunia, semakin mudah untuk mengakui dirinya paling berdosa. Tapi yang terjadi dalam hidup kita seringkali justru sebaliknya. Yang tidak pintar matematika, tiba-tiba bisa pintar matematika di dalam pernikahan. Yaitu menghitung kesalahan pasangan. Hitung-hitungannya itu bisa pintar, bisa detail, bisa perfect. Yang tidak pintar matematika, tiba-tiba pintar matematika. Yang tidak pintar menghafal. Dulu pelajaran hafalan paling tidak bisa. Paling menyerah karena enggak hafal. Setelah menikah justru paling jago menghafal. Menghafal kesalahan-kesalahan pasangan. Hafal sekali. Dan itulah kita. Kita merasa diri lebih baik daripada orang lain. Ketika kita merasa diri lebih baik. Ketika kita merasa diri sudah baik. Maka kita akan berhenti menjadi lebih baik. Saya ulang sekali lagi. Ketika kita merasa diri sudah baik atau lebih baik, maka kita akan berhenti menjadi lebih baik. Yang saya lakukan tiap kali saya pelayanan adalah belajar
dari orang lain. Tiap kali saya pelayanan di gereja lain, saya belajar dari orang lain. Saya masih ingat ada satu gereja, dan gereja ini gereja kecil, gereja karismatik lagi, saudara. Kecil, gereja karismatik. Tapi hampir semua pembinaan, ide pembinaan yang sistematis ini itu, yang saya praktekkan di gereja kita, saya berhutang pada gereja kecil itu sebetulnya. Karena ketika saya diundang KKR untuk para pelayan, saya tuh kaget. Jumlah pelayannya itu separuh jumlah jemaatnya. Bukan cuma itu. Pada waktu ada KKR pelayan, semua datang kecuali 2 orang. Satu sakit di rumah sakit, satu di luar negeri. Sisanya semuanya datang. Dan yang membuat saya lebih kaget lagi adalah karena yang memimpin masih pakai seragam SMP dan SMA. Terus saya tanya, ini kok yang mimpin remaja sama pemuda? Terus dikasih tahu. Karena selama 1 tahun tidak ada satupun pengurus pelayan yang telat latihan maupun telat pelayanan. Terus saya tanya, kok tahu nggak ada yang telat? Karena setiap kali latihan dan pelayanan ada yang catat. Terus saya tanya, kok bisa menghasilkan orang-orang semacam ini? Ini anak-anak muda loh, yang katanya kan sulit komitmen kan? Lalu saya dijelaskan. Karena ada pembinaan-pembinaannya, ada kelas untuk pembinaan, ada retreat untuk para leaders, ada training untuk ini. Saya langsung dalam hati saya, wow, ini dia yang harus dilakukan gereja. Gereja kalau mainnya seminar-seminar aja, tidak akan creating leaders. Gereja kalau melakukan pembinaan secara random aja, tidak akan menciptakan para pelayan yang committed semacam itu. Enggak mungkin bisa. Itulah yang mengubah cara berpikir saya. Saya belajar dari gereja yang kecil. Kita lebih besar dari gereja itu. Apalagi sekarang jauh lebih besar dari gereja itu. Setiap kita kalau merasa diri sudah cukup baik atau lebih baik, kita akan berhenti menjadi lebih baik. Suami istri di sini nanti kalau pulang cepet-cepetan minta maaf. Jangan menunggu minta maaf. Saya dulu kan sukanya menunggu. Rasanya kalau memulai minta maaf, memulai perdamaian gitu kan ya, itu rasanya kayak malu banget gitu saudara. Rasanya kok enak, berarti aku yang salah gitu kan ya. Padahal Roh Kudus sudah mulai itu bicara. Allah loh mencari orang berdosa. Bukan menunggu ditemukan, Allah mencari. Tetap aja. Gak tergerak sama sekali. Padahal sudah mendengarkan lagu kasidah. Perdamaian, perdamaian. Tetap aja dengerin lagu itu. Yang muda-muda maafkan ya. Ini lagu dari zaman abad yang ke-30-an. Nah, tetap aja gak mau minta maaf lebih dulu. Kenapa? Karena merasa diri sudah baik. Yang ketiga, mengapa pelayanan ini disebut kasih karunia? Bukan cuma karena dikerjakan oleh kuasa Allah, bukan cuma karena diberikan pada yang paling hina, tetapi yang ketiga, karena dipercayakan tugas yang sangat mulia. Paulus yang sangat hina, dipercayakan tugas yang sangat mulia. Ayat 8b dan 9 saya bacakan. Untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi, kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Saya langsung aja terangkan bahwa tugas ini adalah tugas yang sangat mulia karena Paulus menceritakan tentang kekayaan Kristus yang tidak terduga. Tidak terduga di sini adalah tidak terselami. Kata yang sama itu muncul di Roma 11 untuk hikmat Allah, pengetahuan Allah yang tidak terselami oleh apapun. Kali ini kata yang sama dikenakan kepada kekayaan Kristus. Setiap kali kita menyanyikan Injil, kita menyanyikan kekayaan Kristus. Setiap kali kita memberitakan Injil, kita memberitakan kekayaan Kristus yang tidak terselami. Bayangkan ya, kekayaannya itu tidak terselami. Beberapa waktu lalu saya membaca berita ada konglomerat di Indonesia yang mengalami kerugian. Mungkin sekitar 1.000 something triliun. Kerugiannya. Bukan berarti dia langsung jatuh miskin ya. Saya tuh kadang-kala mikir gini. Gila ya, triliun itu nolnya berapa sih? Terus saya mulai berpikir-pikir bertanya-tanya gini. Lebih bahagia mana? Tidak pernah
punya uang sampai triliun, atau punya ribuan, terus kalah ribuan tapi masih punya triliunan? Lebih enak mana? Kehilangan tapi masih punya atau tidak pernah punya sama sekali? Saya kadang-kadang bayangkan ya, punya uang 1 triliun itu ngapain coba ya? Mau apa coba? Saya tuh bayangkan ya, kalau saya punya 1 triliun gitu ya, saya mungkin bayarin orang-orang yang nggak mampu, saya suruh ketawa 24 jam gitu. Luar biasa, punya uang 1 triliun itu, luar biasa. Kadang-kadang tuh saya nggak paham ya, cara berpikirnya orang-orang kaya itu. Bayangkan aja ya, bayangkan, saudara punya 1 triliun. Bayangkan aja udah seneng kok, Udah ya, bayangkan ya, punya uang 1 triliun ya. Wah itu bayangkan aja seneng, apalagi bener-bener punya ya. Kadang saya tuh nggak habis pikir loh saudara. Saya pernah pergi ke satu rumah orang kaya, beberapa rumah orang kaya sih gitu kan. Tapi kok kayaknya kan beda-beda gitu kan. Ada yang ngomongin, ini marmennya miliaran. Jadi sampai begitu diberitahu miliaran, otomatis itu jinjit gini loh jalannya, permisi. Miliaran, tapi saat itu saya merasa kaya banget ya. Duit miliaran saya injak-injak gitu. Ada orang yang miliaran. Bahkan ada orang yang cerita ke saya, dia tuh usahanya pasang marmer gitu saudara. Terus dia cerita, orang kaya itu sulit dipahami, dia bilang begitu. Oh iya kenapa? Baru saya pasang marmer dari luar negeri. Dan dia tuh seneng setengah mati. Dia puji-puji terus. 2 minggu dia bilang, bongkar semuanya, aku baru lihat lebih bagus. Miliaran. 2 minggu dilihat seneng, suruh bongkar. Nggak paham kan? Kalau nggak punya duit memang nggak paham, nggak usah dipaksa. Saya aja sampai sekarang tetap nggak paham. Mengapa ada orang punya cara berpikirnya seperti itu. Nah kita ini ketika menyanyikan Injil, ketika memberitakan Injil, kita ini memberitakan ini loh, kekayaan Kristus yang tidak terselami. Berikutnya mengapa ini tugas yang mulia? Karena to bring to light for everyone. Bahasa Indonesia tidak menerjemahkan ini. Makanya saya ambilkan dari bahasa Inggris. Saya tidak tahu mengapa penerjemah LAI tidak menerjemahkan bagian ini. To bring to light for everyone. Everyone di sini berarti bukan cuma orang Yahudi, tetapi non-Yahudi. Paulus ini diutus untuk orang Yahudi maupun non-Yahudi. Prioritasnya non-Yahudi. Jelas sekali. Dia dipanggil prioritasnya non-Yahudi, tapi dia tidak pernah melupakan Yahudi. Ada prioritas, tetapi bukan eksklusivitas. Prioritasnya dia jelas non-Yahudi, tapi dia tidak mau exclude orang-orang Yahudi. Dan dia menganggap ini sebagai kasih karunia. Karena bisa melayani siapa saja. Itu adalah kasih karunia. Saya bersyukur karena dalam pelayanan saya bisa melayani orang-orang yang profesor, PhD dan sebagainya. Tapi saya juga bisa melayani orang-orang middle low, saudara. Yang kalau saya persiapan khotbah, terpaksa saya tidak bisa pakai materi saya. Dan saya terpaksa mengobrol aja dengan mereka dan Tuhan menjamah mereka. Saya bersyukur ketika saya khotbah bukan cuma kepada orang-orang yang dewasa, tapi anak-anak sekolah minggu, kepada anak-anak SD dan sebagainya. Saya menganggap ini sebagai sebuah kasih karunia. Tugas yang mulia. Dan yang berikutnya, yang membuat tugas ini mulia menurut Paulus adalah karena ini adalah tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah. Salib adalah rahasia yang sejak dulu tersembunyi. Manusia bergumul dengan dosa, bergumul dengan dampak dosa yang begitu buruk di dunia dan semua berseru, apa solusinya? Apa solusinya? Akhirnya rahasia itu terungkap. Solusinya adalah salib Kristus dan kubur Kristus yang kosong. Setiap pelayanan yang kita lakukan adalah pelayanan yang mulia. Mengapa setiap pelayanan yang kita lakukan adalah mulia? Karena apapun yang kita lakukan dalam pelayanan bagi Injil, itu bicara tentang rahasia yang sudah berabad-abad tersembunyi, sekarang dibukakan. Ini ibarat penemuan yang luar biasa. Kalau saudara menemukan pengetahuan yang baru, saudara pasti akan bersuka cita meraih Nobel Prize, hadiah Nobel. Ini adalah rahasia yang selama berabad-abad tersembunyi, sekarang dibuka melalui Injil dan kita dilibatkan dalam pekabaran Injil. Bukankah itu sebuah kasih karunia? Karena itu saya mau mendorong kita. Tidak ada pelayanan yang terlalu kecil.
karena selalu menjadi bagian dari proyek ilahi yang besar. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tidak ada pelayanan yang terlalu kecil karena selalu menjadi bagian dari proyek ilahi yang besar. Ada berapa banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi karena peristiwa kecil. Banyak sekali. Saya bisa sebutkan banyak peristiwa. Salah satu adalah pertobatan saya dan pelayanan saya. Saya bertobat bukan melalui KKR, satu hamba Tuhan yang besar. Saya bertobat melalui persekutuan remaja di kampung. Tidak ada orang kaya sama sekali. Yang ada cuma middle dan middle low. Middle-nya pun juga enggak seberapa banyak. Didominasi middle low. Dan saudara tahu saya ada di mana? Di middle low-nya. Yang memimpin bukan orang dengan gelar teologi. Saya belajar melayani di persekutuan itu. Saya sudah bertobat SMP kelas 1, kelas 2. Dan saya setelah bertobat tidak lama menjadi guru sekolah minggu, menjadi pengkhotbah. Saya sudah berkhotbah sejak SMP kelas 2. Bayangkan berapa banyak orang yang sudah saya sesatkan. Wong nggak pernah belajar tapi jadi pengkhotbah. Tapi saya bersyukur saya belajar melayani di situ, saudara. Mungkin pelayanannya kecil, mungkin kelihatannya sepele. Tapi here we go, here I come. Saya bisa ada di tempat ini. Itu karena banyak orang yang dipakai Tuhan memainkan peranan kecil. Jangan pernah merasa pelayananmu terlalu kecil. Karena engkau tidak pernah tahu dampak besar apa yang Tuhan bisa hadirkan melalui pelayanan kita. Yang terakhir, mengapa pelayanan disebut sebagai kasih karunia? Bukan cuma karena di dalamnya ada kuasa Allah yang bekerja. Bukan cuma diberikan kepada orang yang hina. Bukan cuma karena dipercayai tugas yang mulia. Tetapi yang terakhir, karena disertai tujuan yang sangat besar. Di ayat yang terakhir Paulus berkata begini. Supaya sekarang oleh jemaat, lebih tepatnya sesuai bahasa Yunani, melalui gereja, diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah. Kata Yunani yang unik sekali muncul di sini karena paduan dari kata banyak dan berbagai-bagai dijadikan satu. Seorang penafsir Alkitab menerjemahkannya beautifully complex wisdom of God. Dipercayakan sebuah hikmat Allah dengan kerumitan yang begitu indah. Ini ditujukan supaya sekarang melalui gereja diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Para penafsir berbeda pendapat, penguasa dan pemerintah di surga ini siapa? Ada yang menduga ini roh-roh jahat saja. Karena pasal 2 ayat yang kedua dan pasal 6 ayat 12, Paulus bicara tentang penguasa-penguasa di udara. Tapi ada yang menafsirkan ini bukan cuma roh-roh jahat, tetapi seluruh malaikat Tuhan juga. Roh-roh jahat, malaikat Tuhan, semua penguasa di dunia roh akan melihat gereja. Supaya sekarang melalui gereja diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Dengan kata lain, saudara, rahasia yang diwujudkan dalam gereja, yaitu apa? Yahudi, Yunani disatukan. Masing-masing dipulihkan relasi vertikal dengan Allah. Orang Yahudi dipulihkan relasinya dengan Allah. Orang non-Yahudi dipulihkan dengan Allah. Dan sekarang relasi horizontalnya dipulihkan. Berarti kalau relasi vertikal beres, relasi horizontal beres, tinggal satu. Yaitu relasi global secara kosmik. Bahwa nanti akan ada langit dan bumi yang baru. Selama kita belum mendapati itu secara sempurna, kita sudah mendapat cicipannya. Yaitu restorasi vertikal, restorasi horizontal. Itu yang ada di dalam gereja. Dunia melihat kepada kita. Bahkan roh-roh jahat, para malaikat, kalau memang mencakup dua-duanya, menonton kita. Karena apa yang terjadi pada gereja merupakan tontonan sekaligus cicipan bahwa Allah kelak akan merestorasi segala sesuatu. Dan saya sangat kagum dengan kebenaran ini, saudara. Gereja itu dipandang oleh dunia. Dunia yang kehilangan harapan sedang memandang kepada gereja dan berharap sesuatu dari gereja. Kalau boleh saya mau tutup dengan kalimat ini.
Gereja seharusnya berperan sebagai mercusuar bagi dunia. Menavigasi, bukan menegasi pengharapan. Maafkan anak-anak muda yang tidak terlalu akrab dengan istilah mercusuar. Mercusuar itu adalah menara yang ada di pantai yang sangat berguna bagi para nahkoda. Maafkan, nahkoda istilah lain yang jarang kalian dengarkan juga. Nahkoda itu adalah orang yang mengemudikan kapal. Yang mengemudikan kereta namanya masinis. Yang mengemudikan suami namanya istri. Nah udah kurang lebih begitu ya. Maafkan bapak-bapak ya, saya mengingatkan tentang persoalan di dalam rumah tangga. Mercusuar itu sangat diperlukan para nahkoda karena bisa menavigasi supaya mereka tahu tujuannya. Terutama kalau di tengah kegelapan malam ada lampu bersinar di menara itu, orang langsung tahu, oh pelabuhannya di sana, pelabuhannya di sana. Gereja dipanggil sebagai mercusuar bagi dunia. Kita ini menavigasi pengharapan, bukan menegasi pengharapan. Ada berapa banyak di antara kita yang justru menegasi pengharapan. Orang lain ketemu kita malah putus asa. Benar nggak sih? Melihat kita langsung, apakah ada mujizat? Kok ada orang begitu berdosa kok masih hidup di dunia ini? Apakah kita justru membuat orang kehilangan sukacita? Ataukah kita justru membawa sukacita? Apakah dunia ketika mengalami krisis dan kita sedang tidak baik-baik saja dan berjumpa dengan saudara, apakah mereka dikuatkan sih? Kan kita selama ini saya duga ya, pembicaraan kita semua tentang krisis nih. Saya berjumpa dengan orang nggak dikenal, bicaranya krisis. Berjumpa dengan jemaat, bicaranya krisis. Apapun, bicara krisis. Negara kita, dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi pertanyaannya, setelah kita bicara tentang krisis, apakah orang tambah optimis? Apakah di tengah situasi yang di luar kendali kita, sebagai orang-orang Kristen kita bisa berkata, tapi ada Tuhan kok yang menopang kita. Ada kasih karunia kok yang menopang saya. Sehingga saya tetap bisa bersukacita, tetap berpengharapan di tengah krisis apapun. Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia. Dan saya sungguh berdoa, semoga melalui firman Tuhan ini, saudara yang belum melayani, saudara mengambil keputusan untuk melayani. Yang sudah melayani dan berpikir untuk meninggalkan, saudara bertahan dalam pelayanan. Dan saudara yang sudah bertahan dalam pelayanan, saya berdoa semoga saudara mengambil komitmen untuk terus mengembangkan diri, mengoptimalkan talenta, doing extra miles di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.